Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2921-2930. Kamu merasa luar biasa, wajah Luo Xiu tanpa ekspresi, dan dia melangkah maju di udara, memaksanya menjauh. Kekuatan yang ia tunjukkan sekarang, sesungguhnya masih belum merupakan kondisi terkuatnya, ledakan. Dia meninju, menghancurkan segalanya dengan kekuatan Daluova, menghancurkan semua metode Yun Sang tanpa ketegangan apapun. Dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli metode apapun yang digunakan Yun Sang. Semuanya tidak ada gunanya. Kali ini, kamu pasti akan mati. Luo Xiu membentuk segel tinju dengan kedua telapak tangannya dan menghancurkan semua serangan Yun Sang. Gerakan tubuhnya secepat kilat, dan dia mengangkat tangannya untuk memadatkan sinar pedang dan membunuh Yun Sang. Aku tidak percaya, aku sudah berada di alam leluhur. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Yun Sang meraung, dan dia menggunakan kultivasinya untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk melawan Luo Xiu. Di tubuh Yun Sang, fluktuasi kekuatan jalan besar itu sangat luas dan intens, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi binatang buas, membuka mulut besarnya untuk melahap Luo Xiu. Namun bagi Luo Xiu, dia tidak memerlukan cara atau metode khusus apapun. Hanya dengan tubuh tempur fisiknya yang sangat kuat dan berkah dari Daluo Shen Gangjin, ia mampu menekan Yun Sang. Ledakan. Ia tetap melancarkan pukulannya, tak ada gerakan istimewa, hanya gabungan tubuh fisik dan tenaga murni. Memperlihatkan ketangguhannya, hancurkan semua hukum dengan satu kekuatan. Ledakan, 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 raungan mengerikan itu bergema, dan lingkaran riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, menghancurkan kehampaan dan memusnahkan semua materi nyata. Dalam sekejap, ekspresi Yun Sang tiba-tiba berubah, dan dia terlempar ke belakang. Saat sosoknya mendarat di tanah, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan sebuah lubang besar muncul, seperti jurang. Melihat Luo Xiu, tubuhnya berdiri di udara tanpa bergerak sama sekali. Cahaya ilahi Daluo Shen Gangjin terkondensasi di tubuhnya, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, tak tertandingi. Kamu terlalu lemah. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, memutar tangannya, dan menutupi langit dengan telapak tangannya, menutupi awan di bawah dan menenggelamkannya. Jika kita katakan di masa lalu, kesenjangan antara Yun Sang dan dia tidak terlalu besar. Namun seiring berjalannya waktu, jurang pemisah antara dia dan Yun Sang semakin lebar. Yun Sang mengira bahwa dengan bimbingan dan perlindungan dari roh sisa yang kuat, dia bisa bersaing dengannya. Tanpa dia sadari, dia bisa diberkati secara kebetulan, dan begitu pula Luo Xiu. Faktanya, ciptaan Luo Xiu lebih kuat darinya. Terlebih lagi, potensi dan bakat Luo Xiu jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengannya, dan tingkat pertumbuhannya melampaui imajinasinya. Jadi, disinilah kita berada pada momen ini hari ini. Di depan Luo Xiu, Yun Sang hanya bisa dihancurkan tanpa perlawanan apapun. Kaki, Luo Xiu perlahan mengangkat jarinya, dan cahaya pedang yang mengerikan menembus kehampaan dan langsung menembus bahu Yun Sang. Menyebabkan darah muncrat keluar, ledakan. Tubuh Yun Sang terlempar ke belakang, menyebabkan puncak gunung di pulau yang tergantung itu runtuh. Tubuhnya bergoyang dan dia sedikit goyah. Ini tidak mungkin, wajah garang Yun Sang dipenuhi dengan keengganan. Yang sama tidak relanya adalah Raja Luming yang bersembunyi di lautan kesadarannya. Laju pertumbuhan Luo Xiu membuat Lord Luming sama-sama ngeri. Yun Sang pun hancur, yang juga mengacaukan pikiran dan rencananya. Dengan tingkat kultivasi di tahap tengah pencerahan tingkat ke-9, ia dapat melompati dan menghancurkan leluhur tingkat ke-10. Ini mungkin sulit dicapai bahkan oleh para jenius di dunia Tao, bukan? Tapi tak peduli bagaimana rasanya luar biasa. Semua ini benar-benar terjadi di depan mata Anda. Raja yang terhormat, Yun Sang membuka mulutnya dan memuntahkan darah, merasakan tubuhnya menjadi sangat lemah dan berat. Dia juga menyadari jurang pemisah yang sangat lebar antara dirinya dan Luo Xiu. Jika Lord Luming di tubuhnya tidak membantu, dia mungkin benar-benar akan mati di sini. Aku tidak bisa membantumu. Dia memiliki tablet penekan jiwa di tangannya. Raja Lumingzun mendesah. Semuanya sia-sia, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku mengatakan apa yang dalam hatiku paling tidak ingin aku terima, aku takut bahwa aku telah memilih Yun Sang, seorang yang sia-sia dan tidak layak. Apakah tidak ada yang dapat kita lakukan?
Sosok Luo Xiu berkelebat, seakan berteleportasi, dan datang ke Yun Sang. Alisnya berkedip, dan prasasti penekan jiwa emas itu perlahan terbang keluar, berputar di sekitar tubuh Luo Xiu. Di bawah ancaman monumen penekan jiwa, Raja Luming, yang tersembunyi di tubuh Yun Sang, tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan jika awalnya dia ingin menangkap Luo Xiu, dia hanya bisa melakukannya setelah Yun Sang membunuh Luo Xiu dan mengambil tablet penekan jiwa di tubuhnya. Untuk saat ini, Tuan Luming tahu betul bahwa begitu dia bergerak, selama aura roh yang tersisa dirasakan oleh tablet penekan jiwa. Harta karun yang dirancang khusus untuk menahan roh jiwa yang sebenarnya ini akan langsung menekan dan menyegelnya, dan dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Hanya orang malang yang malang. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan menekan ke bawah dengan telapak tangannya. Ledakan, bumi berguncang, dan gelombang udara menyapu ke segala arah. Di bawah telapak tangan Luo Xiu, Yun Sang, yang telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan, langsung hancur menjadi debu, tubuh dan jiwanya padam. Sebenarnya, jika Yun Sang tetap tinggal di Endless, dia mungkin akan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera daripada sekarang. Namun kemampuannya sendiri tidak bagus, ia malah mengandalkan bantuan dari luar dan memiliki ambisi yang gila-gilaan. Sejak saat itu, sudah ditakdirkan bahwa ia akan berakhir dengan tragedi. Luo Xiu dapat yakin bahwa sisa-sisa roh orang kuat yang tersembunyi di tubuh Yun Sang hanya menggunakan Yun Sang sebagai pion. Begitu waktunya tepat, Yun Sang pasti akan mati di tangannya. Bahkan jika dia tidak akan mati di tangannya, di tangan sisa-sisa roh yang kuat. Berdengung, Luo Xiu merentangkan tangan kanannya, dan sekumpulan api menyala di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Luo Xiu menatap api hitam yang melayang di depannya, yang sebesar tutup jari. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mudah untuk didiskusikan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mudah untuk didiskusikan. Suara tak berdaya dan rendah hati datang dari api hitam. Karena Lord Luming dapat merasakan aura monumen penekan jiwa telah menguncinya. Jika Luo Xiu tidak mengendalikannya, dia akan langsung disegel dan ditekan oleh monumen penekan jiwa. Membahas? Luo Xiu mencibir, kamu membantu Yun Sang meningkatkan kekuatannya dan mencoba membunuhku beberapa kali. Kurasa tidak ada yang perlu dibicarakan antara kamu dan aku. Saat aku berada di puncak, aku adalah makhluk yang tercerahkan. Selama kau membiarkanku pergi dan membantuku memperbaiki sisa jiwaku, aku dapat memberimu banyak manfaat dan berkah, sehingga kau dapat berkultivasi ke tingkat pencerahan lebih cepat. Raja Lu Mingzun berkata cepat. Negara pencerahan, Luo Xiu tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, berbagai perbedaan yang ditunjukkan Yun Sang jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh jiwa sisa leluhur biasa. Maafkan aku tidak kekurangan warisan dari orang yang berkuasa. Tepat ketika Raja Luming mengharapkan Luo Xiuhui mengangguk, prasasti penekan jiwa emas itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan keras, sisa jiwanya yang telah mengembun menjadi api hitam hancur berkeping-keping. Ah, tidak, Raja Lu Mingzun berteriak, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Semua rohnya yang tersisa ditekan dan dihancurkan oleh monumen penekan jiwa, berubah menjadi cahaya hitam kecil, dan tenggelam ke dalam monumen penekan jiwa. Dalam sekejap, energi jiwa yang sangat murni memenuhi udara dari tablet penekan jiwa, dan energi jiwa yang murni ini disalurkan kepada Luo Xiu, membuatnya merasa bahwa kesadaran jiwanya meningkat dengan cepat. Ini. Pupil mata Luo Xiu mengecil. Dia tidak menyangka bahwa monumen penekan jiwa bisa memiliki fungsi seperti itu. Sekalipun itu hanya roh sejati yang lemah dan tak lengkap, ia tetaplah manusia kuat dari alam pencerahan. Setelah disempurnakan dan ditempa oleh monumen penekan jiwa, hanya energi jiwa paling murni yang tersisa, yang dapat langsung diserap oleh Luo Xiu. Dia dapat dengan jelas merasakan peningkatan kesadaran jiwanya. Berdengung, dalam sekejap, Luo Xiu merasa persepsinya menjadi lebih jelas. Seolah-olah dia bisa menembus misteri asal-usul langit dan bumi. Kesadaran jiwanya telah memasuki langsung tingkat leluhur tingkat ke-10. Tidak hanya itu, kesadaran jiwanya terus meningkat, dan tidak berhenti sampai ia mencapai tahap akhir pencerahan tingkat ke-10. Kesadaran jiwa pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-10. Luo Xiu tercengang. Jika dia tahu tentang manfaat seperti itu, dia pasti tidak akan membiarkan Yun Sang melarikan diri dan akan membunuhnya sejak lama. Karena kesadaran jiwa telah mencapai tingkat leluhur dari pencerahan tingkat ke-10,
itu berarti ia dapat memahami pola-pola ketuhanan tingkat lanjut dan memiliki kondisi dasar untuk menjadi seorang master pola-pola ketuhanan tingkat lanjut. Mengangkat tangannya untuk mengambilnya, sebuah cincin penyimpanan jatuh ke tangan Luo Xiu. Di dalam cincin penyimpanan ini, Luo Xiu melihat puluhan kristal 4 warna yang menyilaukan, serta satu-satunya kristal 5 warna yang menyilaukan, bersinar dengan sinar cahaya yang cemerlang. Yun Sang, kau hanyalah anakku yang suka memberi uang. Senyum muncul di wajah Luo Xiu. Saat pertama kali memasuki dunia reruntuhan ini, Yun Sang tidak sabar untuk berhadapan dengannya. Pada akhirnya, dia tidak sebanding dengannya, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sebelum pergi, dia melemparkan sebuah batu aneh dari langit dan memintanya untuk menggabungkan 3 batu aneh menjadi sebuah menara giok putih kecil. Sekarang, setelah dia membunuh Yun Sang, tidak hanya jiwa dan kesadarannya langsung menerobos ke tingkat leluhur, tetapi dia juga memperoleh kristal mempesona 5 warna. Termasuk lusinan kristal 4 warna yang mempesona, itu pasti harta karun yang sangat berharga. Begitu senjata tingkat leluhur ditanamkan dengan kristal 4 warna yang mempesona, itu dapat langsung diubah menjadi senjata leluhur tingkat atas. Dengan metode rahasia Yun Sang, dia menyerap semua kristal 3 warna yang mempesona, dan tingkat kultivasinya meningkat ke tingkat ke-10 leluhur. Jika dia menyerap semua kristal 4 warna yang mempesona dan kristal 5 warna yang mempesona ini, mungkin kultivasinya dapat mencapai tingkat ke-12 leluhur. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri bahwa cara meningkatkan kultivasinya seperti ini sama saja dengan memotong jalur pelariannya sendiri. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat ke-12 dari leluhurnya, dia tidak akan dapat memasuki alam pencerahan dalam kehidupan ini karena fondasinya yang tidak stabil. Mereka pada akhirnya akan mati dalam malapetaka besar di era itu cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, Luo Xiu juga masih memiliki beberapa ketakutan. Lagi pula, jika Yun Sang dibiarkan menerobos ke leluhur tingkat 12, maka bahkan jika kekuatan tempurnya luar biasa, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya di atas level tersebut. Satu-satunya cara mungkin adalah menggunakan kekuatan pola Dewa Emas yang ditinggalkan ayahnya, Tai Sangyu. Di dunia ini, kekuatan pola ilahi telah meningkat pesat. Pola ilahi emas adalah pola ilahi tingkat lanjut yang sangat kuat. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh leluhur tingkat 12 yang relatif lemah. Langkah selanjutnya adalah memurnikan dan menyatukan kristal 5 warna yang mempesona. Mata Luo Xiu menyipit. Pulau gantung ini relatif terpencil, dan dengan teknik pola dewa yang dikuasainya. Selama larangan pola dewa tertulis di pulau gantung ini, maka akan sangat aman. Begitu aku berhasil memadukan kristal 5 warna yang mempesona, kekuatan tempurku akan meningkat lagi. Bahkan jika aku menghadapi leluhur tingkat ke-11, aku pasti bisa bertarung. Memikirkan hal ini, Luo Xiu langsung mulai mengukir pola ilahi. Dia harus mengintegrasikan kristal 5 warna yang mempesona sesegera mungkin. Kekuatan keseluruhannya akan melonjak maju. Begitu istana megah di tengah gugusan pulau yang ditangguhkan itu dibuka, dia tidak akan takut pada lawan manapun. Pada saat yang sama, ketika Luo Xiu sedang berlatih dalam pengasingan, pulau-pulau melayang lainnya terus-menerus dijarah oleh banyak orang muda dan berkuasa yang masih hidup. Jumlah benih Tao tidak banyak, tetapi mereka yang dapat memperoleh benih Tao semuanya adalah orang-orang kuat dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan kultivasi mereka setidaknya telah memasuki tingkat alam leluhur. Ada yang belum pernah masuk ke alam leluhur pada awalnya, dan ada yang telah mendapat banyak kesempatan dan rejeki, serta mengabdikan dirinya untuk berlatih dan membuat kemajuan pesat. Di dunia ini, tidak ada batas pada jalan yang tak berujung. Bahkan jika seseorang telah berkultivasi ke alam leluhur, tidak akan ada malapetaka leluhur yang akan datang. Hal ini telah menyebabkan banyak orang diam-diam melewati hambatan dalam kultivasi mereka tanpa diketahui siapapun. Pada awalnya, totalnya ada 6 hingga 700 orang yang memasuki dunia yang hancur ini. Di antara mereka, murid-murid jenius dari 6 warisan utama di alam Tao hanya berjumlah sangat sedikit. Banyak orang berbakat dan kuat lainnya, hampir semuanya berasal dari warisan yang kuat di alam Tao. Di dekat lokasi istana megah itu, beberapa orang kuat mulai mengambil posisi, menghalangi orang lain untuk lewat. Di satu arah, seorang pria berjubah hitam duduk bersila di bawah sinar matahari kemasan, seperti dewa yang lahir di bawah sinar matahari, dengan suara dingin, gulungan.
Ada seseorang yang mencoba melewati tempat dekat istana megah itu, namun dimarahi dengan dingin oleh lelaki berjubah hitam. Jika Yan Wudi dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah orang yang mengambil benih guntur. Apakah kamu terlalu mendominasi? Benar sekali. Apakah menurutmu kau bisa melawan kami semua sendirian? Seseorang berteriak, sangat tidak yakin. Lagi pula, semua jenius yang bisa masuk ke sini dan masih hidup sampai hari ini bukanlah orang lemah. Sebagai pemimpin di antara para jenius, bagaimana Anda bisa bertahan saat dimarahi orang lain? Benda yang tidak tahu apakah hidup atau mati. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan niat membunuh yang dingin, dan dia tidak melihat gerakan apapun. Niat membunuh yang mengerikan itu meledak seperti gelombang pasang. Niat membunuh yang mengerikan menyapu seperti gelombang badai, dan beberapa orang yang lebih dekat meledak menjadi kabut darah di tempat. Pria berjubah hitam duduk bersila di bawah sinar matahari kemasan. Bagaikan dewa iblis yang tak tertandingi, begitu kuatnya hingga membuat orang gemetar. Istana yang tidak jauh di belakangnya tampak megah dan luas. Tirai cahaya yang terang membentuk perisai untuk mengisolasinya dari dunia luar, mencegah siapapun masuk. Istana ini dapat didekati dari segala arah. Namun, lelaki berjubah hitam itu tetap menyendiri dan tidak membiarkan siapapun melewatinya. Dia sangat mendominasi. Selain itu ada orang-orang yang berjaga di arah lain, mencoba menduduki istana megah ini. Belum dinyalakan, pada hari ini, Luo Xiu berjalan keluar dari Pulau Gantung. Kultivasinya tidak berubah sama sekali dan wilayah kekuasaannya tetap sama. Tetapi temperamennya telah berubah total. Jika kita katakan bahwa Luo Xiu di masa lalu bagaikan dewa yang berjalan di dunia. Jadi meskipun dia tidak mengeluarkan napas, dia tidak memiliki berkat momentum. Dia berjalan santai di udara, memberikan kesan bahwa dia bagaikan raja dewa yang agung dan perkasa. Sepasang mata yang dalam menatap istana megah itu. Tirai cahaya terang masih menghalangi segalanya. Semua orang hanya bisa berkeliaran di dekatnya dan tidak bisa mendekati istana tempat tinggal para dewa ini. Seiring berjalannya waktu, aura jalan raya yang luas mengalir keluar dari istana, dan di atas istana yang megah itu, sebuah sungai muncul dari udara tipis, mengalir deras dengan deras. Itu bukan sungai biasa, tetapi kekuatan jalan itu dipadatkan sampai batas tertentu dan berubah menjadi bentuk sungai. Sungai jalan muncul. Istana yang megah itu diblokir oleh tirai cahaya dan tidak ada seorang pun yang dapat mendekatinya. Namun, sungai jalanan itu melayang di langit di atas istana yang megah dan tidak terisolasi oleh tirai cahaya. Ledakan. Dalam sekejap, aura yang kuat mekar, dan banyak orang berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan bergegas menuju sungai jalan di atas kehampaan. Sepotong besi yang berharga. Tiba-tiba seseorang berseru bahwa seseorang melihat sebuah harta karun yang mengapung di sungai jalan raya. Seolah-olah harta karun itu telah dipelihara oleh jalan raya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalir dengan aura misterius kekuatan jalan raya. Selama beberapa waktu, banyak orang kuat mendengar suara itu dan datang. Bagaimanapun, sungai dengan jalan besar ini sangat luar biasa, dan besi berharga yang dapat dibiarkan di dalamnya benar-benar luar biasa. Itu dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata leluhur terbaik. Begitu ada yang mengucapkan kata-kata itu, banyak orang langsung menyerbu ke depan, berusaha merebut bongkahan besi berharga itu. Bukan hal yang aneh bagi senjata magis untuk mencapai tingkat leluhur. Khususnya bagi kekuatan besar di dunia Tao, ada senjata dewa tingkat leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka juga merupakan senjata leluhur, tetapi mereka juga dibagi menjadi tinggi dan rendah, kuat dan lemah. Senjata leluhur tingkat rendah secara alami dapat digunakan sebanyak yang mereka miliki. Tetapi jika itu adalah senjata leluhur tingkat atas, atau senjata leluhur tingkat atas, atau bahkan senjata leluhur yang tak tertandingi, maka itu akan menjadi semakin tidak langka. Sepotong bahan besi berharga yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata leluhur tingkat atas benar-benar tak ternilai harganya bagi biksu tingkat leluhur. Jika Anda dapat memegang senjata leluhur yang tak tertandingi, maka meskipun kekuatan Anda sendiri sedikit lebih rendah, Anda masih dapat menjadi salah satu ahli teratas. Jika kristal 4 warna yang mempesona dapat ditatah di atas dasar ini, kekuatannya dapat ditingkatkan lebih jauh, menjadikannya lebih menakjubkan. Ledakan. Perang akan segera pecah, dan situasinya sangat tragis sejak awal. Namun, Luo Xiu tahu betul bahwa alasan orang-orang ini bertarung bukan sekadar untuk merebut sepotong besi Dao Bao,
tetapi tujuan utamanya adalah untuk melenyapkan lawan lainnya. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin sedikit orang yang tersisa. Begitu istana megah itu dapat dibuka, peluang dan keberuntungan di dalamnya dapat diperoleh oleh beberapa orang. Dan pesaingnya akan jauh lebih sedikit. Setidaknya, Luo Xiu tidak akan memperhatikan sepotong besi harta karun Dao seperti itu, dan para jenius teratas yang lahir di dunia Dao pun pasti tidak akan memperhatikannya. Namun orang-orang ini tetap memilih untuk bertindak. Tujuannya bukan untuk merampas harta, tetapi untuk membunuh orang. Jalan-jalan itu menyatu menjadi sebuah sungai. Bentuk seperti apa ini? Berbeda dengan yang lain, Luo Xiu berdiri di kejauhan, memandangi sungai jalan raya yang tak berujung. Tetapi yang ada dalam pikirannya adalah kemajuan masa depannya dan arah kultivasinya. Para biksu melangkah ke alam pencerahan, dan akhirnya alam Raja Leluhur Agung, dan mulai memadatkan pecahan-pecahan dunia, mengubah aturan-aturan Tao yang telah mereka pahami menjadi sebuah dunia yang lengkap, dan akhirnya mencapai kesempurnaan dan puncak tingkat leluhur. Pada titik ini, alam pencerahan telah mencapai akhirnya. Langkah selanjutnya adalah menjadi seorang Taois. Berdasarkan dunia yang lengkap yang diubah oleh Tao seseorang. Dunia tersebut menjadi benih Tao, dirinya sendiri menjadi Tao, mengendalikan kekuatan keteraturan, dan mencapai keabadian. Luo Xiu juga telah bersentuhan dengan benih Tao, dan dia telah bersentuhan dengan lebih dari satu jenis. Akan tetapi, kekuatan jalan besar yang terkandung dalam benih Tao jauh lebih rendah daripada sungai jalan besar ini. Hal ini membuat Luo Xiu samar-samar berspekulasi. Mungkin setelah memadatkan benih Tao, langkah selanjutnya adalah mengubah tatanan Tao miliknya menjadi sungai Tao. Perbedaan antara kekuatan sungai dan benih Tao tak terbayangkan besarnya. Banyak orang yang berjuang dan secara bertahap mendekati sungai jalan raya. Ketika seseorang bergegas masuk ke sungai jalan, aura mengerikan tiba-tiba memenuhi udara. Orang yang masuk ke sungai jalan berubah menjadi bubuk tanpa suara dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tertinggal dari orang-orang ini. Baik itu tubuh fisik, roh sejati, cincin penyimpanan, atau senjata ajaib, semuanya tampak telah meleleh dan lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Hal itu membuat orang lain terkejut dan ketakutan, lalu mereka mundur satu demi satu, tidak berani mendekati sungai jalan lebih jauh lagi. Luo Xiu berdiri di kejauhan, hatinya bergejolak. Kekuatan yang terkandung dalam sungai Dao begitu kuat hingga tak terduga. Ledakan, tiba-tiba, sungai di jalan itu bergulung-gulung dan menimbulkan gelombang. Besi berharga yang mengapung di sungai jalan itu, sebesar kepalan tangan dan seterang matahari, terlempar keluar dari sungai jalan itu. Ledakan. Saat Dao Baoti muncul, cahayanya menjadi lebih intens, dan samar-samar memancarkan aura yang melampaui aturan Dao. Ini bukan besi berharga yang digunakan untuk memurnikan senjata leluhur terbaik. Mengandung kekuatan keteraturan, ini adalah benda suci yang dapat disempurnakan menjadi senjata Tao. Orang-orang yang hadir menjadi semakin gila. Benda-benda suci yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata pencerahan sangat langka bahkan di dunia Tao. Begitu langkanya sehingga beberapa orang kuat di alam pencerahan telah menghabiskan waktu lama untuk berkumpul dan memurnikannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat senjata Tao. Tidak hanya itu, selain digunakan untuk memurnikan senjata, benda-benda suci tingkat pencerahan juga dapat digunakan untuk memahami kekuatan keteraturan yang terkandung di dalamnya. Jika Anda dapat memahaminya, tidak diragukan lagi itu setara dengan membuka pintu menuju alam pencerahan. Meskipun level Dao Realem jauh lebih unggul dari Dao Realem dan Dao Realem yang tak berujung, orang-orang kuat di Dao Realem tetaplah eksistensi yang transenden. Banyak orang kuat di Ancestral Realem yang terjebak di langkah ini dan tidak dapat mengatasinya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Terdengar teriakan keras, matahari kemasan terbit di angkasa, dan lelaki berjubah hitam duduk bersila di dalamnya, sama mendominasinya seperti Dewa Iblis. Dia berdiri di bawah sinar matahari kemasan, mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan tombak hitam bergambar Fang Tian muncul di tangannya. Dengan sapuan di udara, dia menghancurkan beberapa jenius yang kuat menjadi berkeping-keping. Banyak orang menyemburkan darah dan terpental. Keturunan Gunung Obsidian Hitam, Dewa Hitam. Seseorang berteriak dengan hati yang gemetar. Gunung Obsidian merupakan warisan di dunia Tao. Black God merupakan gelar keturunan terkuat Gunung Obsidian di setiap generasi. Dapat dikatakan bahwa di antara banyak jenius yang hadir, tidak ada yang lemah, tetapi He Shen bahkan lebih kuat dan menakutkan.
Dia dapat membunuh para jenius generasinya seperti semut dan tidak dapat dihentikan. Dia sangat mendominasi dan berkuasa. Tombak Fang Tian yang dilukis di tangannya diarahkan ke suatu sudut, dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Matahari keemasan adalah visinya. Konon, sejak lahir, ia memiliki bintang seperti matahari di dalam tubuhnya. Ketika berhasil berkultivasi, bintang itu berubah menjadi matahari yang terik. Kemanapun dia pergi, matahari keemasan mengikutinya dan merupakan simbol identitasnya, ledakan. Seorang pria jenius dan kuat bergegas maju, tidak takut dengan kekuatan Dewa Hitam. Orang-orang ini semuanya adalah para jenius yang telah mencapai alam leluhur. Tentu saja, mereka tidak dapat menoleransi kekuatan dan tirani Dewa Hitam. Dalam sekejap, langit dan bumi bergemuruh, dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan meteorit, jatuh dengan dahsyat, menyelimuti sosok Dewa Hitam. Konyol, bahkan dalam menghadapi pengepungan, Dewa Hitam masih tak kenal takut. Cahaya hitam yang mencengangkan meletus dari tubuhnya, Fang Tian menyapu dengan tombaknya. Dan potongan-potongan kabut darah meledak, engah. Seorang jenius yang telah berkultivasi hingga tingkat ke-10 alam leluhur dicincang hidup-hidup olehnya, dan senjata-senjata sihir yang kuat disapu hingga berkeping-keping olehnya, membuatnya tak terhentikan. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Dia bisa tahu bahwa senjata di tangan Dewa Hitam bukanlah senjata pencerahan, karena bagi para biksu di bawah alam pencerahan, mustahil untuk mengendalikan kekuatan dan ketertiban senjata pencerahan. Namun, senjata Dewa Hitam jelas merupakan senjata leluhur yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata paling kuat di bawah pencerahan. Selain kekuatan senjatanya, kekuatan tempur Dewa Hitam sendiri juga sangat dahsyat dan mengerikan. Ia dapat membunuh para pendeta di alam yang sama semudah ia membantai anjing dan ayam. Luo Xiu, tiba-tiba Luo Xiu mendengar seseorang memanggilnya. Mendongak, dia melihat Yan Wudi, Qin Yan, dan Mo Taixu terbang. Taixu Daozi, Luo Xiu menangkupkan kedua tangan dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Taixu. Sekarang aku adalah murid Gunung Setan Darah, dan aku bukan lagi murid Taixu. Mo Taixu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Kemudian, dia menatap Dewa Hitam yang membunuh orang-orang seperti dewa pembunuh, dan matanya menyipit. Orang ini lagi, Yan Wudi juga memasang ekspresi tegas. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Luo Xiu. Sebelumnya, kami menemukan peti harta karun yang berisi benih tao petir, tetapi dirampas oleh orang ini. Jawab Qin Yan, orang ini sangat kuat, jangan mudah terpancing emosinya, kata Mo Taixu dengan nada serius. Benih guntur, mata Luo Xiu menyipit, meskipun dia telah memperoleh 3 benih tao dalam rahasia api ilahi tao di Gunung Yunggu. Mereka adalah benih tao petir, benih tao pedang, dan benih tao angkasa. Di masa depan, jika ia mengolah jalan guntur hingga mencapai puncak kesempurnaan dan perlu memahami tatanan guntur, ia akan membutuhkan benih guntur. Oleh karena itu, jika dia meninggalkan dunia yang hancur ini, mustahil baginya untuk menyerahkan benih tao guntur kepada sekte langit dan bumi. Benih tao emas mengandung ordo emas dan dapat dikombinasikan dengan ordo pedang di masa mendatang untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Luo Xiu juga ingin menyimpan benih tao ini. Oleh karena itu, jika dia dapat merebut benih tao petir yang kedua, dia dapat memberikannya kepada para petinggi sekte langit dan bumi, yang mana akan dianggap sebagai bentuk balasan karma dan kebaikan. Memikirkan hal ini, Luo Xiu melangkah maju. Apa yang akan kamu lakukan? Mata Qin Yan dan Yan Wudi menyipit. Bertemu dengannya sebentar. Sambil berbicara, Luo Xiu melangkah maju, dan dengan sekejap sosoknya, dia langsung melintasi kehampaan dan memasuki medan pertempuran jarak dekat, mati. Bergabungnya Luo Xiu segera menarik serangan banyak orang. Dalam hal ini, mata Luo Xiu tenang dan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan senjata berpola dewa muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedang, dan pedang mengerikan itu menebas langit dan bumi, menembus kehampaan, engah. Sejumlah besar darah berceceran, dan seorang jenius yang kuat menjerit melengking sebelum terbelah menjadi 2 bagian. Senjata yang sangat kuat, banyak orang menatap pedang suci di tangan Luo Xiu dengan mata penuh harap. Bertata kristal 4 warna yang mempesona. Tak lama kemudian, seseorang melihat gagang pedang dewa di tangannya bertatakan kristal 4 warna yang mempesona.
Yang lebih mengejutkan adalah gagang pedang itu dihiasi bukan hanya dengan satu, melainkan 3 kristal berkilau dengan 4 warna. Terlalu berlebihan. 3 kristal 4 warna yang mempesona tertanam dalam satu senjata pada saat yang sama. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, karena semua orang tahu betul bahwa nilai kristal yang mempesona itu menjadi semakin tinggi dari 3 warna di atas. Meskipun kristal 4 warna yang mempesona ini tidak terlalu langka bagi para biksu di dunia Tao. Namun itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa, apalagi 3. Menarik sekali. Akhirnya, kita punya lawan yang layak. Namun, pada saat ini, Dewa Hitam memperhatikan Luo Xiu. Dia memegang tombak hitam di tangannya, berdiri di tengah matahari kemasan, dan melangkah menuju lokasi Luo Xiu. Yang lainnya mundur, tidak berani bersaing dengannya. Kamu juga baik. Melihat Dewa Hitam mendekat, mata Luo Xiu menampakkan secercah niat bertarung. Tidak seperti para jenius lain yang pernah ditemui Luo Xiu. Black God jelas merupakan lawan yang sangat kuat. Tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, dan dia juga merupakan leluhur tingkat ke-10, tetapi membunuh leluhur dan jenius tingkat ke-10 lainnya seperti membantai anjing dan ayam. Luo Xiu dapat merasakan bahwa Dewa Hitam ini jelas merupakan orang kuat yang kekuatan tempurnya tidak lebih buruk darinya. Mungkin bahkan lebih kuat darinya. Luo Xiu agak gembira bertemu lawan seperti itu. Kamu benar-benar gila. Rambut panjang sang Dewa Hitam menari-nari liar. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Sosoknya berkelebat, dan dia datang langsung untuk membunuh, menebas dengan tombaknya, mencabik-cabik segalanya, dan kekuatan yang melonjak meledak seperti gelombang badai. Pada saat yang sama, matahari keemasan yang mengelilinginya menyebarkan medan gaya khusus, membuat Luo Xiu merasa seolah-olah berada di rawa dan pergerakannya terbatas. Bawaan artinya mirip dengan semacam kekuatan magis bawaan. Efeknya sangat mirip dengan metode tertinggi Luo Xiu. Berdengung, Luo Xiu langsung menggunakan Tai Sangfa, yang langsung mengimbangi pengaruh kekuatan sihir bawaan lawan. Namun, aura Tai Sangfa juga terhalang dan tidak dapat memengaruhi Dewa Hitam. Ledakan. Saat berikutnya, keduanya bertarung, dan akibat dari tabrakan itu memusnahkan segalanya. Kekuatan satu pukulan bagaikan menelan gunung dan sungai, menyapu dunia ke segala arah. Semua orang di sekitar mereka mundur, ketakutan. Kekuatan Dewa Hitam, pada level leluhur level ke-10, dapat disebut puncak, telah mencapai titik ekstrim dan dapat disebut tak terkalahkan. Bahkan jika beberapa pria kuat di alam pencerahan berada di alam ini, kekuatan tempur mereka tidak dapat lebih tinggi dari ini. Lebih kuat, ledakan, sosok Luo Xiu mundur, menginjak kekosongan dengan telapak kakinya, seketika ambruk, dan kekacauan pun terjadi. Sebuah tabrakan, Luo Xiu benar-benar mengalami kerugian. Sekalipun dia sudah mengalami transformasi dan dimurnikan serta dipadukan dengan kristal 5 warna yang mempesona. Dia tetap kalah terhadap Dewa Hitam ini dalam konfrontasi langsung. Benar saja, saat aku bertemu lawan yang benar-benar kuat, kesenjangan dalam kultivasi menjadi kekuranganku. Mata Luo Xiu menyipit. Jika dia berada di alam yang sama dengan Dewa Hitam ini, dia yakin bahwa dia tidak akan pernah dirugikan. Namun, ada dua perbedaan dalam kultivasinya, dengan tahap terakhir dan puncak tingkat pencerahan ke-9 berada di antaranya. Namun, Luo Xiu tidak memilih untuk mundur. Bahkan jika ada celah, dia tetap ingin bertarung, karena dia sudah lama tidak bertemu lawan yang benar-benar bisa bertarung. Berdengung, cahaya ilahi yang tak berujung meletus di tubuh Luo Xiu, dan 5 cincin ilahi muncul di belakang kepalanya. 5 cincin dewa, dia memang lebih kuat. Yan Wudi, Qin Yan, dan Mo Taixu semuanya sangat akrab dengan ini, karena mereka semua pernah bertarung melawan Luo Xiu dan tahu bahwa di masa lalu, ada 4 cincin dewa di belakang kepala Luo Xiu. Sekarang cincin dewa kelima telah muncul. Tidak diragukan lagi cincin itu telah menjadi lebih kuat. Da Luo Shen Gangjin, jalan kekuasaan. Metode Yuan Chang, jalan pola ilahi. Metode bulan kuno, jalan waktu dan ruang. Hukum suci 9 kesengsaraan, jalan pedang. Metode guntur, jalan guntur. Garis keturunan sura, jalan pembunuhan. Telan garis keturunan roh, telan jalan. Ada juga teknik pupil Shen Luo Magic Eye, Shen Luo Avenue. Pada saat ini, kekuatan tempur Luo Xiu diaktifkan sepenuhnya, dan 9 jalan raya ditambah hukum tertinggi tampaknya telah berubah menjadi 9 dunia.
Mengelilingi Luo Xiu, saya melihat 9 dunia saling terhubung, menyelubungi tubuh Luo Xiu di dalamnya. Ledakan. Ini adalah kekuatan terkuat Luo Xiu sejauh ini. 9 jalan keluar bersamaan, seolah-olah langit telah disegel, membuat semua orang di sekitar mereka merasa bahwa tubuh mereka telah kehilangan kendali, dan hidup dan mati tidak dapat dikendalikan oleh mereka sendiri. Pada saat yang sama, Luo Xiu memegang pedang dewa di tangannya dan membunuhnya. Sosoknya seperti Raja Dewa yang melangkah di kehampaan, dikelilingi oleh 9 dunia, berisi 9 jenis jalan, seperti penguasa jalan. Sungguh menakjubkan, Anda dapat mengendalikan 9 jalan sekaligus. Sungguh suatu keajaiban bahwa Anda masih hidup. Semua orang lainnya dipenjara, tetapi Black God tidak dipenjara, yang tidak diragukan lagi semakin menunjukkan kekuatan dan keperkasaannya. Ledakan. Dia melambaikan Fang Tian Pine Halberd di tangannya dan bertabrakan dengan pedang ilahi Luo Xiu. Cahaya ilahi yang terang meledak. Mereka yang terkurung dan tidak dapat bergerak terlempar seperti tersambar petir, dan darah berceceran. Tidak hanya ada 9 macam Taoisme yang dipraktikkan Luo Xiu. Tidak hanya 9 bidang yang benar-benar dikuasainya. Setidaknya yin dan yang kehidupan dan kematian, serta jalan besar yang terkandung dalam hukum tertinggi, belum ditampilkan. Tetapi Luo Xiu menemukan bahwa mengendalikan 9 jalan sekaligus sudah merupakan batas kemampuannya. Sungguh bakat yang luar biasa. Sayang sekali kalau jadi berdarah-darah. Dewa hitam berjalan naik turun di udara, dan berbagai jalan mengembun di belakangnya. Berubah menjadi sebuah dunia. Setiap kali dia melangkah, semacam jalan muncul di belakangnya. Setelah dia mengambil 7 langkah, 7 jalan muncul di belakangnya. Dengan penghormatan leluhur tingkat ke-10, saya dapat mengendalikan hingga 7 jalan sekaligus. Mata dewa hitam itu bersinar terang, dan dia melangkah di udara, seperti dewa raksasa yang berjalan, langit dan bumi berguncang, dan kekuatannya tak terukur. Dari awal hingga akhir, orang-orang yang ditemui Luo Xiu adalah mereka yang menguasai 1 atau 2 jalan. Black God adalah orang pertama yang ditemuinya yang dapat mengendalikan 7 jalan. Meskipun jumlah jalan yang dikuasainya lebih sedikit 2 dari Luo Xiu sendiri, namun juga terdapat perbedaan 2 tingkat dalam kultivasi di antara keduanya. Membunuh. Tiba-tiba, Dewa Hitam beraksi lagi, dan Fang Tianhuaji yang hitam menghancurkan kehampaan bagaikan gunung ajaib. Cahaya hitam itu melonjak dan membanjiri langit. Kekuatan satu pukulan saja seakan-akan ribuan pasukan menyerbu ke arahnya. Setiap sinar cahaya hitam mengandung aura yang dapat menghancurkan segalanya. Semuanya hancur. Mata Luo Xiu telah berubah menjadi mata iblis Shen Luo, dan misteri tingkat keempat terungkap, dan kekuatan teror memenuhi udara. Pada saat yang sama, Luo Xiu memegang senjata berpola dewa di tangannya dan bertarung dengan sengit dengan Fang Tian Pine Halberd. Suara tabrakan itu seperti suara ajaib, yang membuat gendang telinga orang-orang di dekatnya terasa seperti sedang hancur dan jiwa mereka bergetar. Banyak orang mundur satu demi satu, karena pertempuran antara Luo Xiu dan He Shen terlalu mengerikan. Seluruh medan perang dibanjiri oleh cahaya ilahi dan rune jalan yang tak terhitung jumlahnya. Situasi pertempuran seperti itu mengerikan. Jika mereka mendekat, itu pasti akan terjadi. Terpengaruh. Tidak lama kemudian, cahaya ilahi yang meledak itu berangsur-angsur kembali tenang. Sosok Luo Xiu dengan cepat mundur, dan sekali lagi ditekan dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan sengit tadi. Jika kamu mencapai kondisi yang sama denganku, aku mungkin tidak sebaik kamu, tetapi setidaknya saat ini, aku tak terkalahkan. Sosok Dewa Hitam masih berdiri di tengah matahari keemasan, menekan Luo Xiu 2 kali berturut-turut, yang membuat kepercayaan dirinya melambung tinggi. Dia juga cukup sombong dalam kata-katanya, mengklaim dirinya tak terkalahkan. Orang ini terlalu kuat. Qin Yan dan Yan Wudi sangat terkejut. Mereka berdua tahu betapa kuatnya Luo Xiu, dan mereka tidak pernah bisa mengetahui seberapa kuat kekuatan tempur Luo Xiu. Namun, Luo Xiu yang tak terduga pun masih dikalahkan oleh Dewa Hitam. Ini menunjukkan betapa mengerikannya Dewa Hitam. Ia mengaku dirinya tak terkalahkan, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani membantah dan semua orang nampaknya menyetujui pernyataan ini. Luo Xiu mengalami kerugian karena tingkat kultivasinya relatif rendah. Waktu kultivasinya terlalu singkat. Jika dia berada di level yang sama, Luo Xiu akan lebih kuat dari Dewa Hitam, kata Mo Taixu. Meskipun aku berkata begitu, tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini,
dan Dewa Hitam tidak akan menekan kultivasinya ke tingkat yang sama dengan Luo Xiu dan mencari masalah. Yan Wudi tampak getir. Saya harap tidak terjadi apa-apa. Wajah Qin Yan tampak sedikit berat. Pada saat yang sama, Dewa Hitam di kehampaan membangun kekuatan yang tak terkalahkan bagi dirinya sendiri, dan keyakinan batinnya menjadi sangat kuat. Semakin kuat keyakinannya pada kekebalan tubuh, semakin kuat pula dia, sehingga sulit bagi orang untuk berani bertarung dengannya. Tidak ada yang terkuat, yang ada hanya yang lebih kuat. Bagaimana kau bisa mengatakan kau tak terkalahkan? Luo Xiu melangkah maju di udara. Meskipun dia 2 kali dirugikan, dia tidak berniat mundur karena dia juga memiliki keyakinan akan ketangguhan di dalam hatinya. Katanya, tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Tetapi keyakinan ini harus ada. Ini adalah keyakinan yang hanya dimiliki oleh orang yang kuat. Terlebih lagi, di antara generasinya, Luo Xiu selalu sulit untuk dilawan. Sekarang setelah dia bertemu musuh yang kuat, semangat juangnya semakin kuat, dan dia bersemangat untuk bertarung dan bertarung secara nyata. Sebab, hanya dalam pertarungan antara hidup dan mati, melalui tekanan dari lawan yang kuat, seseorang dapat terus-menerus merangsang potensi dirinya dan menjadi lebih kuat. Jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Dengan suara gemuruh, Dewa Hitam menyerang lagi dengan tombak berwarna milik Fang Tian, langit dan bumi berguncang. Dan kehampaan terkoyak. Kamu pikir kamu siapa? Tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan sekejap kemudian muncullah seberkas cahaya yang datang seakan-akan datang dalam sekejap, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, bahkan banyak orang yang hadir tidak menyadarinya. Seorang pemuda muncul, mengenakan baju besi merah tua, memegang pedang suci berwarna merah darah, dengan rambut merah panjang, dan tatapan membunuh. Begitu dia muncul, dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh Dewa Hitam. Kiang, pedang dewa berwarna merah darah dan tombak Fang Tian yang dicat saling bertabrakan, suaranya memekakkan telinga, dan energi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti hiruk-pikuk. Kekuatan tabrakan antara keduanya sangat mencengangkan dan menakutkan. Aura pembunuh berwarna darah bagaikan substansi, terbakar bagaikan api merah terang. Aura darah yang kuat menguasai surga. Seluruh orang itu bagaikan senjata ajaib yang akan menembus langit dan bumi serta mencabik-cabik segalanya. Klan Asura, seseorang berseru, mengungkap identitas pemuda berbaju merah itu. 10 protos terkuat, garis keturunan terkuat yang diakui di dunia. Dia sangat kuat, dia pasti seorang sura berdarah murni. Sang jenius dari dunia Tao mengenali identitasnya. Di antara 10 protos terkuat, selama mereka berdarah murni, mereka semua kuat. Bocah berbaju merah ini tampak seperti pemuda, tetapi sebenarnya dia telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Hanya saja dibandingkan dengan klan Sura, dia sangat muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas. HMPH, omong kosong apa 10 protos terkuat, akulah yang paling kuat. Dewa Hitam berteriak dengan marah dan datang untuk membunuh dengan tombak, ledakan. Keduanya bertarung bersama, tombak cahaya hitam dan pedang suci berdarah saling beradu dan bersaing. Cahaya suci itu terang dan sinarnya tak berujung. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Masing-masing dari kedua orang ini sangat kuat. Dewa Hitam adalah seorang jenius, dan bocah berbaju merah adalah sura berdarah murni. Mereka berdua kuat dan perkasa. Jauh melampaui perbandingan para jenius biasa dari generasi yang sama. Sura berdarah murni, mata Luo Xiu menyipit. Ketika dia melihat pertarungan antara Dewa Hitam dan bocah berbaju merah, dia tetap di luar dan menjadi penonton. Yang disebut darah murni mengacu pada garis keturunan Sura yang paling murni. Meskipun Luo Xiu juga menerima garis keturunan Sura, ia hanya mengintegrasikan karakteristik garis keturunan Sura ke dalam garis keturunannya sendiri, dan memperoleh kemampuan untuk berlatih dan menguasai metode Sura. Jika garis keturunan Sura dikeluarkan sendirian, kekuatan yang bisa digunakan Luo Xiu untuk mengerahkan garis keturunan Sura pasti jauh lebih rendah daripada anak laki-laki berbaju merah berdarah murni ini. Qiang, Black Light War Halberd dan Bloody Divine Sword beradu berkali-kali. Keduanya dikultivasikan oleh leluhur level 10, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan melampaui level ini. Dewa Hitam mengendalikan 7 jalan dan memiliki kekuatan yang tak terukur. Walaupun bocah berbaju merah itu hanya memiliki metode pembunuhan metode Sura. Dengan kekuatan garis keturunannya, dia dapat bersaing dengan Dewa Hitam dan tidak tertinggal sedikitpun. Pertarungan ini tidak ada hubungannya dengan Luo Xiu.
Tidak apa-apa jika mereka bertarung sendirian. Dia tidak tertarik untuk ikut serta dalam perkelahian di antara mereka bertiga. Lagi pula, dia agak enggan bertarung melawan satu orang. Tetapi jika kedua orang ini menyerangnya pada saat yang sama, Luo Xiu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk menolaknya. Namun Luo Xiu tidak merasa patah semangat, karena tingkatan kekuatannya tidaklah tinggi, hanya tahap tengah pencerahan tingkat ke-9. Dia bahkan tidak perlu meningkatkan kultivasinya ke tingkat leluhur pencerahan tingkat ke-10. Selama dia dapat mencapai tahap akhir atau puncak pencerahan tingkat ke-9, dia yakin bahwa dia dapat menandingi kekuatan tempur kedua orang ini. Dengan sekejap sosok Luo Xiu datang ke sisi Qin Yan dan yang lainnya. "Apakah kamu melihat Lin Chong?" tanya Luo Xiu. Pupil ungu 9 garis Lin Chong. Mo Taixu menyipitkan matanya dan melirik Luo Xiu. "Sepertinya kau ingin mendapatkan sepasang pupil ungu 9 garis miliknya." Benar sekali, Luo Xiu tidak berkomitmen mengenai hal ini, dan tidak ada yang tidak bisa dia akui. Karena banyak orang tahu bahwa sepasang mata iblis Shen Luo miliknya juga telah dicuri. "Aku belum melihatnya, kecuali Lin Chong, aku belum melihat mantan Tiangong Daozi. Mungkin dia sudah meninggal." Mo Taixu menggelengkan kepalanya. "Begitukah?" Luo Xiu sedikit mengernyit. "Saya pernah melihat si mata ungu bergaris 9, tetapi saya tidak tahu apakah dia adalah orang bernama Lin Chong yang sedang Anda bicarakan." Tiba-tiba, Yan Wudi berkata, "Apakah kamu sudah melihatnya?" Mata Luo Xiu tiba-tiba berbinar, dan dia menatap Yan Wudi. "Setelah kami berpisah pada awalnya, kakak senior Qin dan aku tidak bersama. Aku pergi ke Pulau Gantung sendirian. Di Pulau Gantung itu, aku melihat buah dao, dan dua orang saling berebut untuk mendapatkannya." Petik 2 titik. Pada titik ini, mata Yan Wudi menyipit. Tepat saat aku hendak merebutnya, salah satu dari dua orang yang sedang bertarung tiba-tiba membuka pupil ungu 9 garisnya dan membunuh lawannya dalam satu pertemuan. Yan Wudi berhenti berbicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Tidak diragukan lagi. Setelah melihat metode dan kekuatan lawan, dia akhirnya tidak punya pilihan selain mundur dan tidak berani bertarung lagi. Meskipun Yan Wudi memiliki darah emas, ia masih sedikit kurang dari darah murni. Namun, meskipun hanya sedikit perbedaan antara darah murni dan darah tidak murni sangatlah besar. "Gunakan kekuatan Tao untuk mengubah penampilan orang itu," kata Luo Xiu. Yan Wudi mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan melambai. Kekuatan Tao mengembun dan berubah, dan seorang pria berpakaian putih muncul di depan Luo Xiu dan yang lainnya. "Itu bukan Lin Chong." Mo Taixu menggelengkan kepalanya. "Memang tidak. Sepertinya hanya ada dua kemungkinan. Entah Lin Chong terbunuh dan orang ini mengambil pupil ungu 9 garisnya. Atau pemuda berpakaian putih ini juga anggota klan pupil ungu dan telah terbangun. 9 garis mata ungu." Luo Xiu juga berkata perlahan, tetapi tidak peduli kemungkinan manapun, kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada Lin Chong, karena dia tidak termasuk dalam 6 warisan utama alam Tao, dan seharusnya berasal dari warisan alam Tao. Meskipun keberadaan Lin Chong tidak dapat ditemukan, sekarang setelah dia mengetahui keberadaan 9 pupil ungu, itu sudah cukup bagi Luo Xiu. "Kau sudah punya sepasang mata iblis Shen Luo, untuk apa lagi kau membutuhkan mata ungu bergaris 9? Mo Taixu melirik Luo Xiu dengan bingung. Mengenai hal ini, Luo Xiu hanya tersenyum dan tidak banyak berkata atau menjelaskan, karena ini sudah menyangkut Taoisme dan jalur kultivasinya sendiri. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan beberapa fluktuasi khusus. Bukan hanya dia, Qin Yan, Mo Taixu, dan Yan Wudi juga merasakannya, tetapi biksu jenius lainnya di kelompok Pulau Gantung ini semuanya merasakannya. Satu demi satu mereka memandangi istana megah di tengah gugusan Pulau Gantung itu. Istana ini adalah pusat dunia ini. Istana ini megah dan agung. Istana ini mengalir dengan cahaya ilahi yang cemerlang dan berubah menjadi tirai cahaya yang menutup dunia luar. Saya melihat bahwa aliran sungai jalan yang awalnya tergantung di atas istana megah itu berangsur-angsur menghilang, dan istana megah itu berangsur-angsur menjadi lebih terang, seolah-olah telah berubah menjadi bintang emas yang besar. Mekar dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Pada saat yang sama, sebuah portal perlahan muncul, dan tirai cahaya istana yang megah itu retak. Istana terbuka. Apakah itu dihidupkan secara artifisial? Semua orang berseru. Bahkan Dewa Hitam dan bocah berbaju merah yang tengah bertarung pun berhenti dan memandangi istana megah itu. Membunuh.
Tiba-tiba semua orang berhamburan, dan banyak sekali pendeta-pendeta berbakat berhamburan pergi, berkelahi satu sama lain, semuanya demi mendapatkan kesempatan memasuki istana megah itu. Karena di mata setiap orang, istana yang megah itu begitu istimewa, dan pasti ada peluang dan keberuntungan yang tak terbayangkan di dalamnya. Khususnya bagi mereka yang sudah mewarisi dunia Tao, mereka semua tahu bahwa dunia ini adalah dunia zaman yang paling kuno, lebih panjang dan lebih tua dari yang tak berujung. Namun, semua ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh 6 warisan utama alam Daosu. Ketika mereka datang ke sini, mereka hanya mengira bahwa ini adalah peninggalan orang yang tercerahkan. Sebenarnya di sini memang ada benih Tao, tetapi itu bukan peninggalan pencerahan, melainkan peninggalan yang paling kuno. Warisan alam Tao mungkin juga mendapat beberapa petunjuk. Setelah mengetahui bahwa ada benih Tao di sini, mereka menduga bahwa ini adalah peninggalan orang yang tercerahkan. Perkelahian hebat seperti itu, Qin Yan dan yang lainnya tampak sedikit jelek. Sebenarnya, kekuatan mereka di sini tidak terlalu kuat. Begitu mereka bergabung dalam pertempuran jarak dekat, mereka akan jatuh di sini secara tidak sengaja. Kesadaran Luo Xiu melirik ruang dalam senjata ajaib dan melihat bahwa Jun Ruolan masih koma dan belum bangun. Situasinya agak istimewa, karena perubahan garis keturunannya telah menyebabkan dia memasuki kondisi yang mirip dengan tidur nyenyak, dan dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Kami akan pergi juga. Begitu dia selesai berbicara, Luo Xiu melesat dan melesat menuju istana megah itu. Semakin dekat kita ke pintu masuk celah yang terbuka di istana megah itu, semakin sengit pertempuran itu. Segala macam kekuatan magis berkecamuk di seluruh langit. Bahkan para jenius Tao yang telah mencapai alam leluhur tidak dapat menerobos, dan mereka dikalahkan satu persatu. Muntah darah dan mundur. Ketika Luo Xiu baru saja tiba di sini, dia secara alami menghadapi banyak serangan. Segel besar menghalangi langit dan menghantam kepalanya dengan keras. Berdengung, Luo Xiu menggunakan teknik naga petir dan berubah menjadi sambaran petir lalu menghilang. Namun, segel besar itu tidak gagal, dan mengenai seorang jenius di samping Luo Xiu. Tubuhnya hancur berkeping-keping di tempat, dan dia meninggal dengan tragis. Orang yang mengambil tindakan adalah seorang jenius Tao yang telah memasuki alam leluhur melalui kultivasi. Dia telah mampu berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan memasuki alam leluhur. Kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui kebanyakan orang kuat di alam yang sama. Dia meluncurkan segel besar dan menyapu bagian depan. Tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Namun saat dia mendekati pintu masuk, dia bertemu dengan beberapa musuh kuat yang tidak lebih lemah darinya, sehingga dia kesulitan untuk bergerak maju. Dalu Ova, Luo Xiu membuat segel tinju dengan telapak tangannya, meninju, dan menjatuhkan segel besar itu. Dia kemudian melesat keluar dengan kecepatan tercepat, menggunakan metode naga petir, metode bulan kuno, dan metode tertinggi. Pada saat yang sama, dia memegang senjata pola dewa di satu tangan, dan menuliskan teknik pola dewa di tangan lainnya. Melarutkan dan menghancurkan kekuatan magis yang menyerangnya satu demi satu. Suara mendesing. Akhirnya, Luo Xiu bergegas ke celah itu dan memasuki istana yang megah. Namun setelah masuk, Luo Xiu tidak sempat mengamati lingkungan sekitarnya, karena pertempuran di dalam semakin sengit. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat masuk dalam kelompok pertama yang lemah. Mereka semua setidaknya berada di alam leluhur. Mereka semua memiliki senjata sihir yang kuat dan mempraktikkan Taoisme tingkat atas. Dalam warisan dunia Tao, ada orang-orang kuat di tingkat Tao. Metode Tao yang dipraktikkan oleh para jenius ini juga merupakan metode Tao yang diciptakan oleh para Taois, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Beberapa dari mereka terlahir dengan bakat yang sangat kuat, atau memiliki garis keturunan yang menakjubkan. Di dalam istana yang megah itu, tercium suasana yang lebih kuat dan lebih kuno. Seperti dojo milik orang kuat dari zaman dahulu. Pada saat itu, sekelompok tamu tak diundang menyerbu masuk. Pertarungan berlangsung sengit dan darah bercucuran di mana-mana. Sebuah lorong tidak mengarah kemanapun, dan semua orang terus-menerus bergegas maju sambil bertarung dan bertarung. Tiba-tiba, sebuah dinding batu muncul di depannya. Di dinding batu itu, tidak ada kata-kata, hanya sebuah merek, terukir dengan pola-pola ilahi. Dan suasana perubahan zaman kuno beredar. Itu pola ketuhanan yang paling kuno. Sirkulasi ini memiliki aura paling kuno, mengandung misteri,
dan mungkin mengandung semacam Taoisme dari zaman paling kuno. Para jenius Tao berbicara satu demi satu, dan perang dimulai lagi dalam sekejap, karena ini melibatkan Taoisme di zaman paling kuno. Bahkan jika itu diwarisi oleh dunia Tao, mereka akan tergoda dan berjuang mati-matian untuk merebutnya. Kaki, cahaya pedang menyapu, menutupi banyak orang dalam jangkauan serangan. Luo Xiu juga ada dalam daftar ini. Dia menggunakan teknik naga petir yang dikombinasikan dengan kekuatan ruang teknik bulan kuno untuk bergerak cepat dan menghindari serangan. Namun, ada juga yang tidak seberuntung itu. Tubuh mereka dipotong atau diputus di bagian pinggang, yang sangat menyedihkan. Meskipun dia dapat terlahir kembali dengan daging dan darah dan tidak mati, dia dikelilingi oleh musuh yang kuat dan tidak punya waktu untuk memperbaiki luka-lukanya, jadi dia diserang dan mati di sini. Seorang lelaki berpakaian putih berjalan di udara, memegang pedang suci berwarna ungu di tangannya, menatap ke segala arah, tak terhentikan. Jenius hebat lainnya, banyak orang merasa sedikit kedinginan. Mereka membunuh para jenius generasi mereka seperti semut. Tidak ada yang takut dengan musuh yang begitu menakutkan dan kuat. Itu kamu, pupil mata Luo Xiu tiba-tiba mengecil, dan dia mengenali pria berbaju putih itu. Dia persis pria yang digambarkan Yan Wu di sebelumnya, dengan pupil mata ungu bergaris 9. Kamu kenal saya? Lelaki berpakaian putih itu berjalan mendekat, dan tampaklah satu persatu sosok berdiri di sebelah kiri dan kanannya, jelas para pengikutnya. Jelas saja, pria berpakaian putih itu begitu sakti sehingga beberapa pendeta berbakat bersedia mengikutinya. Aku tidak mengenalmu, tetapi aku butuh sesuatu darimu. Luo Xiu berkata sambil menyipitkan matanya, lancang. Beberapa pengikut menjadi murka, dan masing-masing dari mereka, dengan aura kultivasi yang mekar, datang ke arah Luo Xiu untuk membunuhnya. Berdengung, senjata ajaib bersinar, menyebarkan riak-riak keemasan, bagaikan hiruk-pikuk, menenggelamkan segalanya. Luo Xiu meninju keluar, bekas pukulannya berbenturan dengan riak-riak emas, namun gagal menghancurkannya. Jelaslah bahwa senjata ajaib yang ditawarkan pihak lain adalah harta langka, dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi dan kekuatan yang luar biasa, ledakan. Luo Xiu melangkah maju, dan 9 jalan muncul, memberkati tubuhnya dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Beberapa jenius bergabung untuk mengepungnya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Pria berpakaian putih itu memegang pedang Dewa Ungu, tetapi tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mencibir Luo Xiu yang datang ke arahnya selangkah demi selangkah. Tampaknya jika Luo Xiu tidak dapat mengalahkan beberapa pengikutnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Lihat, apa itu? Tiba-tiba ada yang berteriak, dan semua orang yang berada di tempat kejadian perkara menjadi gelisah dan ribut. Semua orang berhenti berkelahi dan langsung bergegas, takut kalau mereka lambat dan kehilangan kesempatan. Di ujung lorong, sebuah portal emas muncul. Di samping portal emas itu, berdiri 2 patung. Selain itu, tidak ada jalan lain. Ledakan, seseorang menggunakan senjata ajaib untuk menyerang portal emas, tetapi mereka tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Beberapa orang melangkah maju dan mencoba mengambil patung batu di kedua sisi pintu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Luo Xiu menemukan bahwa penampilan kedua patung ini sangat mirip dengan patung batu raksasa yang dilihatnya di luar Sungai Hitam. Hanya saja, kesan kekuatannya lebih mengesankan daripada yang dimiliki oleh manusia batu Sungai Hitam. Qiang, lelaki berpakaian putih datang mendekat, mengayunkan energi pedang dengan pedang suci ungu miliknya, dan menghantam pintu emas itu. Ledakan, gelombang mengerikan menyebar, dan tanda pola ilahi muncul di portal emas. Didorong oleh kekuatan energi pedang, gelombang mengerikan itu menyapu 10 arah dan menyelimuti semua orang. Banyak orang menyemburkan darah dan mundur. Bahkan dengan kekuatan Luo Xiu, tubuhnya terguncang oleh benturan tersebut, dan mulutnya berdarah. Ini keterlaluan. Dia bahkan menyerang portal untuk mengaktifkan tanda dewa dan hampir membunuh kita. Meskipun ada orang yang berteriak-teriak, tidak seorang pun yang bertindak terhadap pemuda berbaju putih itu. Sebab, pria itu sangat kuat, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Dapat dikatakan bahwa tak seorang pun yang hadir terhindar dari dampak tadi, termasuk pemuda berpakaian putih, yang tampak sedikit pucat dan dihantui ketakutan. Jika kau ingin membuka portal ini, kau harus menggunakan pola-pola ketuhanan dari zaman paling kuno. Pada saat ini, sebuah sosok terbang mendekat,
namun sosok itu adalah Dewa Hitam yang pernah bertarung melawan Sura yang berdarah murni sebelumnya. Pola-pola ilahi dari era tak berujung tidak berguna, hanya pola-pola dari era paling kuno yang baik. Sura berdarah murni juga datang, dan keduanya bertarung, tetapi tampaknya tidak ada pemenang. Ada sangat sedikit pola ilahi dari era paling kuno. Saya hanya punya sebagian kecil di sini. Pria berpakaian putih itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah jimat. Ada jejak pola dewa kuno yang terukir di sana, tetapi tidak lengkap dan tidak lengkap. Kemudian, Dewa Hitam dan Sura berdarah murni juga mengeluarkan jimat tak lengkap dari pola dewa tertua. Dapat dilihat bahwa mereka telah mempersiapkan diri dan mengetahui sebelumnya bahwa ini adalah peninggalan dari era paling kuno. Jadi mereka secara khusus membawa pola dewa tak lengkap dari era tertua, ledakan. 3 pola ilahi yang tidak lengkap dikorbankan, yang segera beresonansi dengan merek di portal emas. Luo Xiu juga merasakan pergerakan merek tertua dan pola ilahi penguasa bintang di lautan kesadaran, dan dia dengan cepat menekan dan menyembunyikannya. Pada saat ini, portal emas terbuka. Dalam sekejap, semua orang menyerbu masuk. Pria berpakaian putih, Dewa Hitam, dan Sura berdarah murni tidak peduli. Karena mereka semua percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Jika benar-benar ada peluang untuk terciptanya, bahkan jika orang lain menyerbu masuk, dan akhirnya tidak dapat melarikan diri. Luo Xiu tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa peluang di sini tidak begitu mudah diperoleh. Kalau menyangkut rahasia dari zaman paling kuno, pasti ada tabu yang terlibat. Ya Tuhan, ini adalah obat ajaib yang legendaris. Apakah aku terpesona? Banyak obat ajaib yang sekarang sudah punah, ternyata ditemukan di sini. Di balik portal emas, ada sebuah dunia. Tepatnya, itu adalah taman pengobatan. Keajaiban muncul dalam pengobatan ajaib, cahaya ilahi bermekaran, dan cahayanya menyilaukan. Beberapa di antaranya adalah obat-obatan ajaib yang telah punah dan sulit ditemukan di dunia luar. Ada pula yang meski ditemukan juga di dunia luar, namun tergolong langka dan jarang. Pria berpakaian putih, Dewa Hitam, dan Sura berdarah murni bahkan tidak melihat obat-obatan ajaib ini, karena bagi mereka, tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi. Hanya beberapa pendeta muda yang tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan mereka yang memilih untuk mengumpulkan obat ajaib alih-alih terus menjelajahi kedalaman istana. Luo Xiu juga memilih untuk tinggal di sini. Ia juga merasa bahwa ia harus mendapatkan obat ajaib dan meningkatkan tingkat kultivasinya terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini ia dapat bersaing dengan orang-orang di level Dewa Hitam. Kebun obat ini seperti dunia kecil dengan banyak ruang. Luo Xiu memperoleh obat ajaib. Karena ia pernah bertarung dengan Dewa Hitam dan mundur dengan tenang. Tidak ada yang berani meremehkannya, dan tidak ada yang berani datang dan merebutnya. Pada akhirnya, Luo Xiu merasa bahwa obat ajaib yang diperolehnya sudah cukup, jadi dia melesatkan sosoknya dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia berencana untuk mencari tempat untuk meningkatkan kultivasinya dan mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya pada saat yang sama. Peningkatan tingkat kultivasi tidak dapat dicapai dalam waktu semalam. Bahkan dengan akumulasi sumber daya kultivasi yang besar, tidaklah mudah untuk meningkatkan kultivasi seseorang ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Jika tidak, jika Anda mengumpulkan sumber daya untuk meningkatkan kultivasi Anda, tidak hanya akan ada segelintir orang di generasi muda yang telah mencapai alam leluhur. Luo Xiu mengambil obat sihir kekacauan untuk memurnikannya satu persatu, dan 3 bulan berlalu tanpa dia sadari. Jika dia berlatih selangkah demi selangkah, obat-obatan ajaib ini akan cukup bagi Luo Xiu untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak pencerahan tingkat ke-9. Tetapi untuk meningkatkan kultivasi lebih cepat, khasiat banyak obat ajaib terbuang sia-sia. Hal ini dikarenakan saat memurnikan obat ajaib, kekuatan obat Yundao dan dalam tubuh kembali aktif. Tingkat kultivasi Luo Xiu menembus level baru dan memasuki tahap akhir pencerahan tingkat ke-9. Meskipun itu hanya terobosan kecil, Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan peningkatan dalam kekuatan tempurnya, terutama tubuh fisiknya. Sebagian besar esensi obat ajaib diserap oleh tubuh fisiknya. Jauh sebelumnya, tubuh fisik Luo Xiu telah memasuki level leluhur. Sekarang, rasanya seperti telah berubah menjadi kondisi ekstrim, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Seolah-olah kekuatan menekan Tao yang berevolusi dari tubuh fisiknya telah menjadi lebih kuat. Tubuhnya bercahaya dan bening bagaikan dewa yang duduk bersila.
Dan segala macam pencerahan muncul dalam pikirannya. Luo Xiu tiba-tiba mengerti bahwa tingkat pencerahan yang lebih tinggi bukan hanya tentang kultivasi dan jalan besar. Tubuh fisik seorang biksu juga merupakan semacam jalan. Jalan ini bukanlah jalan kekuatan murni, tetapi jalan yang paling mendasar dan esensial dari tubuh, yang merupakan semacam jati diri sejati. Luo Xiu selalu percaya bahwa Dharma Taisang dan Dharma Naga Petir adalah jati dirinya yang sebenarnya. Mata iblis Shen Luo telah diintegrasikan olehnya, yang dapat dianggap sebagai semacam jati dirinya yang sebenarnya. Akan tetapi, kekuatan tubuh fisik untuk menekan Tao sesungguhnya tidak pernah berkembang secara ekstrim, dan belum benar-benar bertransformasi menjadi suatu jenis Tao. Namun kini, Luo Xiu memiliki pemahaman baru. Sementara semua orang berjuang demi peluang, dia menenangkan pikirannya, mengabdikan dirinya untuk berlatih, dan memperoleh pemahaman yang berbeda. Pada saat yang sama, menara giok putih kecil, tanda ilahi penguasa bintang. Dan merek paling kuno semuanya menyampaikan aura misterius, dan aura ini digabungkan menjadi rune di lautan kesadaran Luo Xiu. Dalam rune, terletak jalan besar. Di masa lalu, batu-batu aneh Tianyun belum menyatu, dan Luo Xiu tidak dapat memahami rune di batu-batu itu. Sekarang, 3 batu aneh dari langit bergabung menjadi satu, berubah menjadi pagoda giok putih kecil. Setelah dia memperoleh pemahamannya sendiri, dia menyadari misteri jalan besar dari rune yang awalnya tidak dapat dia pahami. Di antara sekian banyak rahasia di tubuh Luo Xiu, tanda kuno adalah yang paling misterius. Aura yang beredar mengandung perubahan dan kekunoan tahun-tahun. Saat Luo Xiu terus menyadari, tanda dan tanda yang dipadatkan oleh aura memasuki tubuhnya. Waktu terus berlalu, dan Luo Xiu tampaknya telah melupakan segalanya. Ia merasa seolah-olah tubuh fisiknya telah berubah lagi. Setelah menggabungkan dan memurnikan kristal 5 warna yang mempesona, ia menjadi lebih kuat. Ketika Luo Xiu membuka matanya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kultivasinya baru mencapai tahap akhir pencerahan tingkat ke-9, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan dia bisa disebut meroket. Ada kekuatan yang sangat besar dan tak terduga dalam tubuhnya. Setiap kali dia menghembuskan dan menghirup, tubuhnya melonjak seperti tungku ilahi. Menggunakan tubuh seseorang sebagai tungku untuk memurnikan segalanya berarti menyatukan. Meskipun Luo Xiu tidak pernah mencapai penyatuan sejati, bahkan jika ia dapat menggabungkan 3 jalan, itu hanyalah penyatuan yang berlangsung singkat. Setelah satu pukulan, jalan yang menyatu akan terpisah. Namun Luo Xiu telah memahami satu arah. Saat ia menginjakkan kaki di alam dan level tertentu, ia akan dapat benar-benar menyatu. Artinya, jalan setelah penyatuan tidak akan lagi terpisah, tetapi akan menjadi semacam kesatuan. Jalan yang lebih kuat. Kemudian, Luo Xiu keluar dari tempat peristirahatan itu. Selama masa pengasingannya, pertempuran terus berlanjut, dan di antara mereka beberapa pemuda kuat menjadi terkenal. Kalau dunia ini tidak ada kiamatnya, banyak sekali pemuda dan lelaki yang kuat telah berjuang sekian lama, namun tidak kunjung sampai di kiamat, dan tidak juga mendapatkan kesempatan serta rejeki yang seperti di tempat ini. Sekarang setelah kau bertemu denganku, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Luo Xiu berbalik dan melihat seorang pria berpakaian putih berjalan ke arahnya. Memegang pedang dewa berwarna ungu. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mencengangkan. Dia memiliki sekelompok pengikut di belakangnya dan mendesak ke arah Luo Xiu. Kamu lagi. Mata Luo Xiu menyipit. Pria berbaju putih ini adalah orang yang membunuh Lin Chong dan memperoleh pupil ungu bergaris 9. Selama masa pengasingannya, pria ini menjadi terkenal dan memiliki lebih banyak pengikut di sekitarnya. Aku selalu menginginkan pupil ungu bergaris 9 itu, tetapi sekarang setelah kau membawanya ke pintu rumahku, aku akan menolaknya. Luo Xiu berkata sambil mencibir, pengadilan kematian. Para pengikut lelaki berbaju putih itu berteriak dengan marah dan hendak segera mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, pria berpakaian putih itu melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan tenang, jika kamu menghalangi semua arah, aku akan membunuhnya sendiri. Rupanya, pria berpakaian putih itu juga telah mendengar beberapa rumor tentang Luo Xiu dan tahu bahwa pengikut di sekitarnya bukanlah tandingannya. Jadi ia berencana untuk mengambil tindakan sendiri. Kudengar kau kalah dalam pertarungan melawan Dewa Hitam, tapi kau tidak kalah, malah kau pasti akan mati di tanganku.
Lelaki berpakaian putih itu menyeringai dan melangkah maju selangkah demi selangkah, sangat sombong. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang, cahaya pedang datang dengan tekanan, dan langit pun terbelah. Pada saat yang sama, aura 7 jalan memenuhi seluruh tubuh pria berpakaian putih, dan tekanan agung melonjak keluar. 7 orang jenius, Luo Xiu menyipitkan matanya. Jelas, orang ini punya modal untuk bersikap sombong. Dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan Dewa Hitam. Pada saat berikutnya, cahaya pedang itu melonjak, seolah-olah telah berubah menjadi gunung pedang. Cahaya itu sangat tebal dan cemerlang, dan menebas dengan momentum yang mencengangkan. Menghadapi pukulan seperti itu, Luo Xiu tidak memilih untuk menghindar, tetapi menghadapinya secara langsung. Ledakan, telapak kakinya menyentuh tanah. 5 cincin dewa muncul di belakang kepalanya, dan baju zirah dewa berwarna ungu menutupi tubuhnya. Dengan jentikan tangan dan serangan telapak tangan, tenaga Daluo Shen Gang memadat dan menyatu dengan cahaya pedang yang tampak berubah menjadi barisan pegunungan. Kapan? Suara mengerikan itu bergema tanpa henti, menghancurkan kehampaan di sekitarnya, dan gelombang suara itu seperti riak, memusnahkan segalanya. Korbankan mataku dengan darahmu. Transformasi mode ganda pria berpakaian putih itu berubah dari mata biasa menjadi pupil ungu bergaris 9. Dalam sekejap, cahaya ungu di seluruh langit mengembun menjadi pedang dan membunuh Luo Xiu. Teknik pupil yang paling kuat, sayang sekali kamu belum menguasai rahasia sebenarnya. Luo Xiu mencibir, dan sosoknya melompat. Bulan kuno muncul di atas kepalanya, dan jalan waktu dan ruang memenuhi udara, menyegel dunia. Segera setelah itu, senjata pola dewa muncul di tangannya, dan kekuatan pola dewa di atasnya diaktifkan. Kekuatan pola dewa tingkat lanjut dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan yang melampaui tingkat leluhur biasa di dunia kuno ini. Mati, lelaki berpakaian putih itu berteriak dengan marah, mata ungunya semakin cemerlang, dan dia mengembangkan Taoisme, mengembun menjadi pedang abadi, dan menebas lengan Luo Xiu. Kiang, Luo Xiu menggunakan pedang dewa untuk menantang kekuatan teknik pupil yang paling kuat, dan cahaya pedang yang dipadatkan oleh teknik pupil dihancurkan olehnya. Apa? Kali ini lelaki berbaju putih itu terkejut dan marah, karena menurut pemahamannya, kekuatan tempur lelaki itu jauh dari kata sekuat itu. Baru beberapa bulan berlalu secara total, bagaimana orang ini bisa menjadi begitu kuat dan mendominasi? Sosoknya dengan cepat mundur, dan teknik pupil ungu berevolusi menjadi kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, menguasai langit. Ini juga merupakan salah satu teknik pupil yang paling kuat. Teknik pupil dari Shenluo Demonic Eye mengandung rahasia kehancuran, dan merupakan Shenluo Avenue yang berfokus pada pembunuhan. Pupil ungu bertanda 9 telah berevolusi menjadi 9 jenis kekuatan magis, yang masing-masing merupakan kekuatan magis yang besar, dengan kekuatan yang tak terukur dan fungsi yang lebih komprehensif. Akan tetapi, lelaki berpakaian putih itu baru saja memperoleh pupil ungu bergaris 9, dan dia belum sepenuhnya mengubah pupil ungu itu menjadi matanya sendiri, jadi dia belum memahami hakikat dan makna dari pupil ungu itu. Oleh karena itu, kekuatan yang dapat dikerahkan oleh pria berbaju putih hanyalah kekuatan dari pupil ungu bertanda 9. Tidak ada rahasia, dan pada akhirnya ia akan jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Menghadapi kekuatan sihir tak terhitung yang berevolusi dari mata ungu 9 garis, Luo Xiu menghancurkan semuanya dengan cara yang mendominasi. Bahkan jika beberapa kekuatan magis jatuh padanya, mereka diblokir oleh baju besi ilahi ungu merah. Karakteristik menelan roh yang terkandung dalam darahnya akan secara otomatis mengaktifkan metode menelan roh untuk menyerap dan melahap semua energi yang terkandung dalam kekuatan magis ini. Menelan jalan, bagaimana mungkin? Mungkinkah dia memiliki darah dari klan dewa terkuat, klan pemakan roh? Beberapa pengikut pria berpakaian putih berseru. Pada saat ini, Luo Xiu mendatangi pria berpakaian putih. Dia bertarung dengan pedang dewa ungu di tangannya. Kiang, 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 senjata berpola dewa di tangan Luo Xiu bersinar terang. Setelah kekuatan pola dewa diaktifkan, kekuatan senjata tingkat ke-10 ini langsung ditingkatkan menjadi senjata tingkat ke-11. Di antara senjata dengan level yang sama, senjata ini dapat mencapai level teratas atau bahkan level yang tak tertandingi. Kekuatan senjata dewa itu sendiri, ditambah dengan kekuatan tirani Luo Xiu sendiri, mengalahkan pria berpakaian putih itu. Sekalipun pedang dewa ungu di tangannya merupakan senjata tingkat 10 yang amat kuat,
namun pedang itu tidak mampu menahan kekuatan senjata berpola dewa, dan retakan bermunculan silih berganti. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, sosok lelaki berpakaian putih itu terlempar mundur. Sedangkan pedang dewa berwarna ungu di tangannya retak dan meledak. Ini tidak mungkin, pria berbaju putih itu terkejut dan marah. Dia telah menghabiskan puluhan ribu tahun untuk menyempurnakan pedang suci ini. Dia berencana untuk melatihnya hingga mencapai pencerahan, tetapi dia tidak menyangka pedang itu akan dipatahkan menjadi berkeping-keping oleh seorang pendeta seusianya. Itu hanya senjata leluhur tingkat ke-10. Dengan warisan dunia Taomu, itu tidak begitu langka, kan? Luo Xiu mencibir menggoda. Dia secara alami tahu betapa berharganya senjata kelahiran seorang biksu. Dia melakukannya dengan sengaja. Sungguh tindakan yang nekat. Pria berbaju putih itu sangat marah. Jika senjata kelahirannya sudah rusak, jika dia ingin mengorbankannya lagi, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk menghangatkan dan memolesnya. Mati kau, dia menggunakan seni 9 garis pupil ungu, dan seni ilahi misterius pupil ungu pun berkembang. Cahaya ungu terang berkumpul membentuk naga, mengguncang langit. Naga ungu ini tidak sebesar itu, panjangnya hanya belasan meter, namun besar dan penuh dengan kekuatan dahsyat. Dalam kemarahan, pria berpakaian putih itu tanpa sengaja memperoleh penguasaan lebih lanjut atas pupil ungu 9 garis, dan mengetahui beberapa rahasia sebenarnya dari teknik pupil ungu. Di masa lalu, bahkan Lin Chong, master aslinya, tidak pernah menguasai misteri ini. Ledakan. Saat berikutnya, naga ungu itu menyerang dan bertarung dengan Luo Xiu dalam sekejap, meledak dengan energi yang dahsyat sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Ada banyak orang di kejauhan yang berhenti untuk menonton. Karena pria berpakaian putih itu telah mendapatkan reputasi, semua orang mengenalnya. Mereka semua tahu bahwa dia telah memperoleh teknik pupil yang kuat dan sangat kuat. Dia sama dengan Dewa Hitam dan Sura berdarah murni. Levelnya ada. Setelah beberapa saat, langit dan bumi menjadi pucat. Sosok Luo Xiu berjalan keluar bagaikan dewa. Tubuhnya dipenuhi cahaya ilahi berwarna ungu merah yang menyala bagai api. Matanya berubah menjadi hitam pekat, yang menunjukkan bahwa ia telah membuka mata iblis Shen Luo. Ya Tuhan! Teknik pupil yang kuat lagi. Aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia bertarung dengan Dewa Hitam dan mundur dengan tenang. Kekuatan bertarungnya tampaknya menjadi lebih kuat. Dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan Dewa Hitam sebelumnya. Banyak orang yang tercengang dan tercengang. Bagi para biksu di dunia Tao, banyak orang tahu bahwa di antara 10 yang terkuat, garis keturunan dewa terkuat adalah yang paling umum. Kedua, 10 teknik murid dan teknik Tao yang paling kuat relatif langka. Dan hal yang tersulit untuk dilihat adalah 10 senjata paling kuat. Mengaktifkan teknik pupil mata iblis Shen Luo, Luo Xiu menghilangkan sihir pupil ungu bertanda 9, dan melangkah maju ke arah pria berpakaian putih itu selangkah demi selangkah. Lakukan. Melihat kejadian ini, para pengikut pria berpakaian putih semuanya merasakan bahaya, dan serentak mereka semua mengambil tindakan untuk membunuh Luo Xiu. Karena mereka semua tahu bahwa jika pria berbaju putih itu dikalahkan, maka tidak akan ada seorang pun seperti mereka yang dapat menjadi lawan Luo Xiu. Para pengikut pria berpakaian putih juga sangat kuat, di antaranya 4 pengikut tersebut merupakan yang terkuat, dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada pada tingkat leluhur tingkat ke-10. Keempat orang ini bergabung untuk saling membunuh, dan masing-masing mengembangkan Taoisme dan kekuatan magis yang terkuat. Suara mendesing. Sebuah celah terbuka di antara kedua alis Luo Xiu, dan menara giok putih kecil itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dalam sekejap. Salah satu dari mereka tidak sempat bereaksi, kepalanya langsung hancur, lautan kesadarannya runtuh, roh aslinya menghilang, dan dia mati di tempat. Kaki, senjata berpola dewa di tangannya menyapu, dan semua teknik jalur dewa terhapus. Pengikut lainnya menjerit dan terpotong menjadi 2. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah dan mundur. Ketika 2 pengikut lainnya melihat hal itu, mereka segera berhenti, berbalik dan melarikan diri, tidak berani memiliki sedikit pun niat untuk mengambil tindakan mati. Tanpa campur tangan orang lain, Luo Xiu bergegas menuju pria berpakaian putih itu, melarikan diri. Pria berbaju putih itu ketakutan. Ia berbalik dan melarikan diri ke dalam wujud cahaya. Ia adalah seorang jenius yang dapat mengendalikan 7 jalur.
Ia menggunakan teknik melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan jika Luo Xiu mengejar teknik naga petir, dia hanya bisa menjaga jarak dan tidak bisa mengejar. Jika kau harus mengasihaniku, aku akan mengasihanimu. Aku sudah kalah. Mengapa kau mengejarku? Pria berbaju putih itu berteriak marah ketika melihat Luo Xiu mengejarnya. Berikan si tong padaku, dan aku tidak akan membunuhmu, kata Luo Xiu acuh tak acuh. Ini tidak mungkin, pria berpakaian putih itu menolak tanpa ragu. Jika teknik mata tertinggi dapat dikuasai sepenuhnya, itu dapat diubah menjadi kekuatan magis yang hebat. Bahkan jika mencapai tingkat pencerahan, itu adalah metode yang sangat kuat. Dia belum sepenuhnya menguasainya, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Terlalu hebat, Luo Xiu menggunakan metode ini untuk mengunci pria berpakaian putih yang terbang menjauh dari kejauhan. Dalam sekejap, lelaki berpakaian putih itu merasakan kecepatannya terpengaruh, semua jejaknya melambat. Hal itu membuatnya amat ketakutan, lalu dia pun meraung, dan kekuatan 7 jalan pun meledak, melepaskan diri dari belenggu hukum tertinggi. Meskipun hukum tertinggi hanya dapat menahannya sejenak, momen inilah yang memungkinkan Luo Xiu menutup jarak antara dirinya dan dirinya dalam sekejap. Hal ini membuat pria berpakaian putih itu ketakutan. Ketika hukum tertinggi menyelimutinya lagi, warna kulitnya berubah total dan dia merasakan ancaman kematian untukmu. Dengan hati yang kejam, dia mengulurkan tangan dan menggali pupil ungu bergaris 9 itu, melemparkannya ke belakangnya, dan segera melarikan diri. Luo Xiu mendapat pupil ungu. Tetapi dengan seringai di wajahnya, Tai Sangfa menguncinya lagi. Kau tidak menepati janjimu. Seluruh langit bergema dengan raungan dan auman pria berbaju putih itu. Jika dulu, sekalipun Luo Xiu menjalankan metode tertinggi, dia takkan mampu memberi pengaruh pada pria kuat setingkat pria berpakaian putih. Sama seperti saat Luo Xiu bertarung melawan Dewa Hitam sebelumnya, sulit bagi hukum tertinggi untuk memberikan pengaruh padanya. Namun, karena kultivasi Luo Xiu telah memasuki tahap akhir pencerahan tingkat ke-9, peran hukum tertinggi dapat dimainkan. Meskipun hanya sesaat, itu juga menentukan hidup atau mati pria berpakaian putih itu. Ledakan, setelah Luo Xiu menyusul, dia meninju lelaki berbaju putih itu, dan terdengar suara tulang patah. Bukankah kamu sangat sombong dan matamu lebih tinggi dari kepalamu? Luo Xiu mengangkat tangannya dan menamparkan pria berpakaian putih itu dengan telapak tangan lainnya, dan sejumlah besar kabut darah meledak di tubuhnya. Hal itu membuat lelaki berpakaian putih itu marah, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia adalah seorang jenius yang telah menguasai 7 jalan. Dia juga merupakan sosok yang langka di dunia Tao. Tingkat kultivasinya juga lebih tinggi dari Luo Xiu, tetapi dia bukan lawannya, yang membuatnya merasa takut dan tidak mau. Dia telah memperoleh mata ungu bertanda 9. Begitu dia kembali ke dunia Tao dan menguasai serta memadukannya sepenuhnya, itu akan menjadi cara yang tak terkalahkan, yang mungkin menjadikannya salah satu jenius di masa depan. Tapi semua ini akan sia-sia. Dia kehilangan pupil ungu 9 garisnya, dan kini hidupnya dalam bahaya. Kau bilang aku akan memberimu mata ungu. Jadi biarkan aku pergi. Pria berbaju putih itu mengesampingkan harga dirinya. Dia tahu betul bahwa hanya dengan hidup dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Aku memang mengatakannya, tapi siapa yang bilang kalau aku mengatakannya, aku akan membiarkanmu pergi. Luo Xiu tersenyum meremehkan. Dasar penjahat hina, geram lelaki berpakaian putih itu, hatinya dipenuhi rasa putus asa. Sekalipun kau tidak menyerahkan pupil ungu itu, kau tidak akan bisa lepas dari tanganku. Aku akan tetap mendapatkannya. Luo Xiu mencibir dengan nada menghina. Apakah kau tahu asal-usulku? Jika kau membunuhku, itu pasti akan membawa malapetaka bagimu dan warisanmu. Pria berbaju putih itu sudah kehabisan akal. Ancaman? Maaf. Hal yang paling tidak saya takuti adalah apa yang disebut ancaman. Senjata pola dewa itu memancarkan cahaya terang, dan Luo Xiu juga menggunakan metode Yuan Chang untuk mengukir pola dewa, yang langsung diaktifkan. Ledakan, lelaki berpakaian putih itu mengeluarkan raungan terakhirnya yang tak diinginkan dan hancur berkeping-keping di udara. Dan jiwanya yang sejati juga musnah dan hilang. Pemandangan ini disaksikan banyak orang, dan mata mereka terbelalak tak percaya. Terutama mereka yang berasal dari dunia Tao, mereka semua tahu asal-usul pria berbaju putih itu. Dia berasal dari warisan yang kuat di dunia Tao.
Membunuhnya adalah tindakan yang berani dan akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Jangan gunakan warisan di belakangku untuk menekanku. Kalau tidak aku akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin Luo Xiu bergema di udara. Dia bangkit dan memiliki banyak musuh yang kuat. Selalu ada beberapa orang yang mengancamnya dengan warisan di belakangnya, yang membuat Luo Xiu sangat tidak senang. Dan mendengar kata-kata itu bagaikan guntur di telinga para pendeta muda di dunia Tao. Karena ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap warisan dunia Tao. Seorang biksu muda berani menyatakan perang terhadap warisan di dunia Tao. Tidakkah dia tahu bahwa warisan yang dapat bertahan di dunia Tao semuanya berada di bawah komando orang-orang kuat di alam pencerahan? Hanya seorang biksu muda, siapa yang memberinya keberanian? Ketika semua orang menoleh lagi, sosok Luo Xiu telah menghilang, dan fakta bahwa dia membunuh pria berpakaian putih dan mengambil pupil ungu bergaris 9 menyebar dengan cepat, seperti sebuah legenda. Orang ini sangat menakutkan. Dia benar-benar membunuh Zichen. Dia adalah seorang jenius yang dapat mengendalikan 7 jalan sekaligus. Selama dia menyelesaikan alam pencerahan, dia pasti akan menjadi orang yang tercerahkan. 7 orang jenius itu tidak ada apa-apanya di matanya. Siapapun yang pernah melihatnya bertarung dengan Dewa Hitam tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang dapat mengendalikan 9 jalan, tetapi wilayahnya sedikit lebih rendah dan dia belum memasuki wilayah leluhur. Kau sudah begitu kuat bahkan tanpa melangkah ke alam leluhur. Jika kau melangkah ke alam leluhur, bukankah kau akan mampu mengalahkan semua lawan tak terkalahkan dari generasimu? 9 jenius itu sebanding dengan para jenius. Orang-orang terkesima bahwa memuji seseorang sebagai seorang jenius dapat dikatakan sebagai kehormatan tertinggi bagi generasi muda jenius. Sejak membunuh pria berpakaian putih, kemanapun Luo Xiu pergi, banyak orang akan memilih mundur dan tidak berani bersaing dengannya. Sekarang di antara sekian banyak orang jenius di dunia dalam istana ini, dia menduduki peringkat teratas. Saya tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan orang yang berbakat seperti dia di sini. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan. Suaranya seperti suara alam yang membuat orang merasa sangat nyaman. Seketika, Luo Xiu melihat pelangi cahaya ilahi terbang ke arah dan mendarat di depannya. Dalam cahaya ilahi, seorang wanita sempurna berjalan keluar, berjalan di udara, anggun dan gemulai. Apa yang diinginkan si cantik dariku? Luo Xiu berhenti dan menatap ke arah pihak lain dengan tenang. Walaupun tidak ada ekspresi di wajahnya, dia harus mengakui bahwa meskipun dia telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Wanita di depannya jelas merupakan salah satu yang teratas dalam hal penampilan dan temperamen. Namun, Luo Xiu bukanlah orang yang mudah terpikat oleh kecantikan. Lagi pula, di antara wanita-wanita cantik yang pernah ditemuinya, kedua istrinya tidak terlalu istimewa. Oleh karena itu, di mata Luo Xiu, hal-hal seperti keindahan hanya terbatas pada ranah apresiasi saja. Aku ingin berkenalan denganmu. Jika kamu memasuki dunia Tao di masa depan, kita akan memiliki hubungan yang baik. Wanita itu tersenyum tipis. Senyumnya menawan sekali. Rambut hitamnya berkibar, tatapan matanya lincah, dan kecantikannya tiada taraf. Tubuhnya bening seperti kristal, tetapi dia mengenakan gaun hitam yang sangat kontras. Perbedaan warna yang mencolok tidak merusak kecantikannya, tetapi malah membuatnya semakin putih dan bening seperti bunga teratai paling murni di dunia. Karma baik, Luo Xiu tersenyum. Di dunia yang paling kuno ini, semua orang ingin bersaing untuk mendapatkan warisan yang paling kuno. Mungkinkah pada akhirnya, kamu tidak akan bertarung denganku dan memberikan warisan ini kepadaku? Meskipun wanita di depannya cantik, dan Luo Xiu juga mengagumi kecantikannya, dia merasa bahwa wanita ini tidak sederhana dan memiliki aura berbahaya, yang membuatnya ingin mengambil tindakan. Kau tahu, dia baru saja memenggal seorang jenius jalan ketujuh. Di dunia Tao, dia adalah seorang jenius langka yang hanya kalah dari Tian Jiao. Namun, orang ini tetap saja bisa membuatnya merasa berbahaya. Ini bukan lelucon, terkikik. Aku merasa kamu ingin melakukan sesuatu padaku. Wanita berpakaian hitam itu mengedipkan matanya dan melangkah maju dengan tubuh langsingnya, tampak tidak takut sedikit pun terhadapnya. Cantik, sebaiknya jangan terlalu dekat denganku. Semakin dekat pihak lain, semakin Luo Xiu tidak tahan untuk mengambil tindakan. Masuk akal jika tubuh fisiknya kuat, dan semakin dekat jaraknya, semakin menguntungkan baginya. Namun wanita ini memberinya firasat yang sangat berbahaya. Sepertinya semakin dekat dia, semakin besar ancaman baginya.
Luo Xiu menahan keinginan untuk mundur karena dia tahu betul bahwa begitu dia mundur, momentumnya akan melemah dan dia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan di setiap langkah. Jangan gugup, aku sama sekali tidak punya niat jahat padamu. Alasan mengapa kau merasa aku berbahaya adalah karena levelku jauh lebih tinggi darimu. Kata wanita berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Pada saat ini, mereka berdua sangat dekat, dan Luo Xiu bahkan bisa mencium aroma tubuh menyegarkan satu sama lain.